Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading di pagi hari ini, hari Rabu 4 Juni 2025. Di hari ketiga di awal pekan bulan Juni ini, kita kembali akan memetakan untuk satu hari ke depan bagaimana potensi, bagaimana probabilitas beberapa instrumen penting yang selalu kita analisakan. Satu di antaranya nanti adalah ada XAU, ada Bitcoin ya, yang saat ini sedang menjadi safe haven yang bisa dijadikan sebagai pilihan di tengah kondisi ekonomi global yang sedang tidak fine-fine saja ya. Kita mulai dari isu global dulu ya, dari masih berkaitan dengan perseteruan atau perang dagang Amerika Serikat dengan China. Ya, kalau kita lihat di beberapa media termasuk dari Reuters, dari Bloomberg dan seterusnya ya, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan pergerakan beberapa komoditas harga ya. Beberapa harga dari sejumlah komoditas terutama logam mulia, dalam hal ini adalah emas. Kemarin sempat mengalami sedikit penurunan di berbagai pasar besar. Di pasar spot juga mengalami penurunan sekitar 0,9% ya, lumayan ya. Cuma kita kemarin juga menganalisis ada koreksi, tetap saja kita dapat profit di sana. Pasar berada dalam kondisi kewaspadaan ya, karena Trump dan Xi Jinping ini lagi-lagi bersih tegang ya, memanas di antara kedua pemimpin besar ini, di mana keduanya ini saling menuduh melanggar kesepakatan rollback tarif sebelumnya. Sedangkan sedikit penguatan dolar tentu membuat emas ini bagi pembeli dari luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga menekan permintaan dari logam ini. Sementara Komisi Eropa belum lama ini menyatakan mendorong penguatan tarif meski sempat terancam kenaikan 2 kali lipat pada komoditas baja dan aluminium, namun tentu saja ini juga satu peluang ya untuk bagaimana bisa menyesuaikan kondisi tarif yang diterapkan Amerika Serikat. Ya, Presiden Trump bahkan mendesak mitra dagangnya untuk mengajukan tawaran baru ya, sebelum hari Rabu ini ya. Sementara untuk investor yang lain banyak menantikan data non-farm payroll atau NFP pada Jumat mendatang ini ya. Banyak mencari petunjuk arah kebijakan suku bunga Amerika Serikat seperti apa nanti, data terbaru, kemudian dari tenaga kerja yang non pertanian, dari upah per jamnya dan seterusnya, termasuk pemutusan hubungan kerja yang nanti bisa menunjukkan pelemahan pasar tenaga kerja yang menjadi kekhawatiran berbagai pihak, tentunya pelaku pasar di dunia keuangan. Sementara untuk di sisi lain dari pasar saham, di pasar saham besar kita lihat di pasar dunia ya, saham luar negeri kalau kita lihat apakah banyak mengalami penurunan atau justru pada masih stabil. Kita lihat di
Nvidia, kemudian Tesla, Amazon, dan lain-lain masih mengalami kenaikan yang lumayan ya. Ada sedikit pertumbuhan yang lebih baik tentunya ya. Dari pasar saham yang sedikit membaik tentunya ini menjadi pesaing ya, menjadikan emas menjadi berkurang untuk melirik ke dunia ke arah sana, sehingga dunia persahaman menjadi lebih baik. Harga emas sedikit terkoreksi sampai menjelang nanti ada pengumuman data tenaga kerja non pertanian di Jumat mendatang. Apakah akan memperkuat atau justru akan kembali pada titik tertingginya emas ini? Nah, secara teknikal kita akan lihat di satu hari kemarin koreksi kecil ya, meskipun hanya berada di wilayah koreksi, namun demikian tentu bagi sebagian ini masih normal ya, sementara bagi yang lain bisa menjadi petunjuk dia akan kembali turun. Dari kacamata kita ya, Wijaya Trading melihat ini adalah koreksi kecil saja dan akan kembali melesat nanti. Kalau kita lihat dan kita perhatikan yang sudah kita analisis satu hari kemarin, dan ini masih terlihat jelas akan terkoreksi turun ya. Kita bahkan tidak langsung akan menyampaikan naik ya. Kemarin kita menyampaikan bahwa pergerakan market di pasar emas masih akan terkoreksi turun seperti ini. Sehingga yang fokus utama kita adalah menempatkan peluang jual di 3360.48 ya. Peluang utama kita adalah jual di 3360.48. Nah, targetnya tentu maksimal berada di area warna kuning. Target utama berada di warna kuning ya. Warna kuning ini ya di ujung atas bisa, maksimal di bawah. Kenapa kita menempatkan di area ini? Ya, karena menurut perhitungan kita juga dari kalkulasinya di arah area ini berpeluang akan terkoreksi kembali. Artinya hanya mampir sebentar kemudian balik ke atas. Sehingga kalau kita amati pergerakan ini betul-betul sesuai dengan yang kita analisiskan, hanya menyentuh sebentar kemudian kembali ditolak dan kembali bergerak naik. Posisi buy masih sangat jauh sekali, hanya berada di situ dan bahkan hanya menyentuh target saja, setelah itu kembali naik. Dengan demikian jangan ditelan mentah-mentah ketika kita menyampaikan bahwa emas masih menjadi pilihan utama. Ya memang secara jangka lebih panjang emas ini masih menjadi prioritas untuk pergerakan naiknya. Tetapi kalau kita memanfaatkan peluang pendeknya, kita hanya manfaatkan harian, bahkan koreksi ini kita bisa dapatkan profit yang maksimum. Ya, mungkin sebagian teman-teman yang menggunakan trading jangka panjang ini tidak masuk dalam perhitungan. Yang ada fokusnya adalah ke buy. Jadi fokus ke buy, ketika koreksi ya dibiarkan ya sesuai dengan batasannya tentunya. Namun kita manfaatkan dari koreksi ini untuk entry dan menempatkan target kita yang realistis, yang masuk akal dan sesuai dengan target harian tentunya ya. Dari pergerakan kita hitung, dari area penting juga kita hitung, sehingga hampir-hampir mendekati targetnya. Ini untuk di XAU ya, nanti kita akan lihat bagaimana potensi untuk satu hari ke depan. Kita lirik dulu yang lain. Di Euro juga sama, kita perkirakan masih akan terkoreksi kemarin. Kita akan berpeluang terkoreksi sehingga kita menempatkan posisi sell di 1.14148. Nah, kenyataannya kan koreksi betul dan sampai pada target, walaupun tidak sampai ke target yang kedua,
minimal kita masih dapat peluang untuk taking profitnya. Pound sterling juga demikian. Di pound sterling kita perkirakan kemarin simulasinya hampir sama dengan di euro, akan terkoreksi turun dan kembali naik. Ya, silakan dibuka kembali video yang kemarin bagaimana analisa untuk pound sterling ya. Mohon maaf untuk yang teman-teman widget trading yang ada ya. Silakan dilihat lagi pergerakan pound sterling, kita perkirakan naik, kemudian turun, koreksi, kemudian naik lagi. Sekalipun pada akhirnya naik, tetapi kita masih dapat peluang dari sell di sana. Sampai pada satu target baru bergerak naik. Tidak masalah kita hanya dapat satu target karena pergerakan juga tidak terlalu signifikan. Sementara untuk Bitcoin, kita lihat Bitcoin kita perkirakan kemarin juga masih akan bergerak naik dengan simulasinya. Sebelum naik itu akan koreksi dulu ya. Sehingga kita menempatkan peluang pertama, menempatkan potensi dari koreksi turunnya 105.769.96. Ini kita menempatkan posisi sell-nya. Sedangkan target yang pertama berada di 104.993.23. Target yang kedua agak jauh. Meskipun hanya sampai pada satu target, setidaknya kita dapat peluang untuk taking profit juga. Dan menyentuh target selesai kemudian naik. Nah, tentunya kalau kita tidak bisa menentukan target, kita bisa entry tidak bisa menentukan target, maka yang ada profit selalu kita gagal untuk diambil karena mungkin targetnya tidak sesuai. Tapi kalau kita bisa menentukan target, tentu target ini diukur satu dari pergerakan, yang kedua dari kondisi yang masuk akal, satu hari kemarin berapa, hari sebelumnya berapa, pergerakannya rata-rata berapa, setidaknya kita bisa memperkirakan untuk kita bisa menempatkan exit yang potensial tentunya. Oke, itu saja untuk reviewnya. Silakan dipelajari sendiri, silakan dihubungkan sendiri, biar ada pembelajaran, biar ada kemampuan untuk nanti kita memperkirakan dan menempatkan titik entry dan titik exitnya, sehingga kapanpun bisa entry dan exit sendiri. Kita lanjut untuk memetakan satu hari ke depan. Sebelum masuk ke sana, kita akan lihat bagaimana untuk satu hari atau di time frame daily. Di time frame daily kita lihat kemarin ada koreksi pendek, masih belum terlalu berpengaruh signifikan, sehingga bisa jadi masih akan kembali bergerak naik. Dari sisi kecenderungan jauh masih berpotensi akan bergerak naik. Dari time frame H4 ini juga sama, masih berpeluang akan naik. Kita coba lihat weekly-nya karena menjelang pengumuman NFP hari Jumat mendatang. Hari Jumat mendatang kita lihat ini ya. Kemudian kita lihat bulan yang lalu. Bulan yang lalu itu di bulan Mei ditutup dengan posisi doji atau candle ragu. Mau bergerak naik berat, bergerak turun sangat jauh sekali. Ada kebimbangan pelaku pasar di sana. Yang ini menunjukkan keraguan-raguan tentunya ya, sudah terlalu tinggi. Sementara ketika melihat dinamika geopolitiknya masih tidak jelas seperti ini ya, sehingga masih banyak yang menunggu ya. Tetapi tentu peluang untuk naik masih terbuka, sangat dekat dan sangat lebar. Untuk peluang turun ada hanya kecil atau koreksi-koreksi kecil saja, karena tidak ada petunjuk yang kuat di sana yang bisa mengindikasikan pergerakan
seller ini akan sangat kuat. Masih belum ada petunjuk di sana, sehingga untuk shortnya kita ambil yang pendek, yang kecil-kecil saja. Baik, kita lanjutkan untuk memetakan biar lebih cepat kita lihat. Mumpung masih pagi, waktunya juga kita harus berhitung ya, sehingga nanti kita tetap bisa mendapatkan semua peluang-peluangnya. Oke, kita tarik garis dulu ya, seperti ini. Kemudian kemarin koreksi, setelahnya kita lihat bahkan sekarang sudah mulai momentum bullish ya. Kita sudah perkirakan sebelumnya akan bergerak naik, kira-kira sampai di mana naiknya ya. Kita coba untuk memperkirakan dengan melihat daily range-nya. Oke, kita mengambil ini untuk area range-nya. Ya, kita perkirakan di sana untuk daily range-nya, sehingga ketika bergerak naik kita akan sambung sebelah kiri. Kita lihat apakah di sebelah kiri itu nanti ada sentuhan. Ternyata dari sisi sebelah kiri yang banyak disentuh di sini, ya mungkin yang terdekat di situ. Baru nanti ke atasnya lagi ya. Kira-kira yang masih realistis berada di garis atau di tanda warna oranye di sana ya. Oke, saya perkecil lagi biar untuk memperjelas pandangan kita. Kemudian untuk menguji kekuatan bullish, kira-kira nanti sampai di mana? Ya, tentunya kita akan lihat nanti dari kekuatan resisten di atas ya, kekuatan resisten yang utama. Sebelum masuk ke sana, karena ini akan bergerak naik, kita fokus dulu ke buy. Fokus dulu ke buy, nanti maksimal kira-kira ya di 3415 ini atau berada di ujungnya tadi ya. Karena masih berpeluang sampai di atas sedikit. Oke, kita fokus dulu untuk posisi karena sudah cukup signifikan pergerakannya. Kemudian kita lihat di resisten terlalu jauh juga, sehingga masih berpeluang untuk kita taking profit meskipun pendek. Meskipun hanya 1200 masih cukup ya. Oke, kita tempatkan untuk posisi buy di 3379. Poin 07. Nah, pertanyaannya terkadang begini. Kalau itu sudah tahu naik, kenapa ngambilnya di atas? Kenapa tidak langsung di situ? Karena ada area retracement, sehingga kita butuh meyakinkan dulu untuk melewati area itu, baru kita nanti menempatkan posisi. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah sepakat akan bergerak naik, ya tidak masalah langsung ambil posisi buy. Yang paling penting bukan di situnya, yang paling penting sesuai dengan SOP apa enggak, sesuai dengan aturan yang dipakai apa enggak. Kalau udah sesuai, tidak masalah kita langsung mengambil posisi. Kemudian di mana resikonya, bagaimana nanti seandainya hanya sampai di situ berbalik. Siapkan simulasi untuk kita selalu bisa bertahan di segala kondisi. Yang paling penting di situ, bukan ketika kita menempatkan di atas harusnya ngambil dulu kalau kita sudah tahu naik. Ya banyak pilihan. Ini yang kita lakukan tentunya dengan juga pertimbangan ya. Semuanya boleh-boleh saja dimanapun, di situ, di atasnya, di bawahnya boleh. Dari sudut pandang mana memandangnya dan menggunakan dasar apa silakan. Yang penting sudah siap dengan segala resikonya. Trading itu butuh mental yang kuat dan kemampuan untuk survive dengan baik. Ya, kapanpun, dimanapun boleh. Tidak ada yang pasti, tidak ada aturan bakunya. Semuanya butuh proses pengalaman dan mencoba dengan segala strateginya. Yang paling penting mencoba sendiri dan mengalami berbagai kondisinya, berusaha untuk mencari jalan sendiri sehingga mendapatkan strategi yang cocok nantinya.
kita ke target yang pertama di 3392.55. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua kita targetkan kelihatannya pendek karena kita perkecil sehingga sudah cukup panjang. Nah, ini untuk target yang kedua juga masih cukup ya. Berada di 3406. 3406.47. Oke, target yang kedua di 3406.47. Nah, karena jarak dari target yang kedua cukup dekat sehingga kita menggunakan tadi yang range yang di atasnya. Oke, kita tandai termasuk yang ini warna orange yang kita buat tadi, kita sesuaikan dengan kondisinya ya, atau kita bisa naikkan sedikit dari area awal sehingga berada di 3428. Nah, kira-kira untuk jenuh beli hari ini kita perkirakan berada di 3428 ya, kita tandai area jenuh beli 3428. Oke, silahkan nanti diuji bagaimana potensinya. Nah, sementara ketika pergerakan bullish tidak ada kekuatan lebih, bisa jadi hanya sampai di situ di kisaran 3373 misalnya. Maka dia bisa membentuk satu struktur yang baru, dia akan bergerak turun menembus supportnya, kemudian pada support berikutnya dia akan terbentur mencoba untuk retest, dan kalau nanti gagal dia akan kembali bergerak turun membentuk satu struktur yang baru. Ini simulasi yang kedua, sehingga kita di mana menempatkan posisi selnya. Silakan nanti ditunggu sampai terbentuk merah juga boleh. Kita perkirakan di awal. Di sini juga boleh ya. Kita lihat jarak running, kita jangan sampai terlalu berdekatan ya, minimal lebih dari setengah. Baik, untuk posisi sell kita tempatkan di 3358.09 dengan target berada di supportnya kira-kira 1200-1300 masih masuk akal untuk kondisi saat ini. Nah, berikutnya pada support di berikutnya ya, tidak sampai yang banyak disentuh karena terlalu panjang, terlalu banyak, cukup mendekati sumbunya, dua sumbu yang bertemu di sana menjadikan itu target yang maksimum. Yang pertama tadi 3344.40. Yang kedua baru di 3331.29. Dari dua simulasi ini silahkan nanti dipilih, silahkan nanti juga diamati bagaimana candle itu akan memberikan petunjuk ya, momentumnya, rejeksinya, kemudian strukturnya, area pentingnya, perhatikan semuanya, baru kita nanti akan menyimpulkan kira-kira cocok enggak dengan strategi entry saya. Kalau enggak, masih tunggu lagi sampai betul-betul terkonfirmasi. Kalau sudah, maka lakukan sesuai dengan SOP-nya, siapkan simulasi dan antisipasinya. Oke, ini yang bisa kita mappingkan untuk XAU ya. Selebihnya nanti kita akan bagikan setelah ini. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.